Jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk bapak dan bapak sekalian. Jadi di sini kami dari kelompok 5, kelompok rotasi kelas 11 unit 3 akan menjelaskan mengenai transformasi geometri bagian rotasi. Jadi kami beranggotakan saya Olus Litonga. Saya Cynthia dulu. Saya Nathan. Saya Denor Hong. Saya Gabriel Fahmi. Oke, yang pertama mengenai pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran sebuah titik atau bangun datar merupakan transformasi yang ditentukan oleh tiga unsur penting. Yang pertama, pusat rotasi dapat berupa titik T yang memiliki koordinat HK atau O yang memiliki koordinat 0,0. Yang kedua, pusat sudut rotasi atau theta yang dalam satuan derajat. Yang ketiga, arah sudut rotasi. Rotasi dapat bernilai positif apabila arah rotasi berlawanan arah jarum jam. Dapat bernilai negatif apabila arah putaran searah dengan jarum jam. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pembuktian rumus, mengenai materi, dan juga mengenai contoh soal dan latihan soal. Yang pertama, pembuktian rumus rotasi titik T terhadap pusat O 0,0 dengan sudut θ. Perhatikan gambar di samping, kita melihat bahwa di sebelah kanan terdapat titik A dengan koordinat XA dan YA. Titik A diputar sebesar θ berlawanan arah terhadap jarum jam terhadap pusat O 0,0 dan diperoleh bayangan titik A yaitu A aksen memiliki koordinat XA aksen dan YA aksen. Penulisan A dalam koordinat polar yaitu A R, alfa. Dengan XA, besar dari XA sama dengan R dikali cos alfa menggunakan perbandingan trigonometri terhadap segitiga yang dibentuk oleh OA dan proyeksi terhadap sumbu X. Sehingga diperoleh bahwa XA sama dengan R dikali cos alfa dan YA sama dengan R dikali sin alfa. Titik A yang tadi diputar sejauh θ radian terhadap pusat O memiliki koordinat XA aksen dan Y aksen. Hal ini berarti XA aksen dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan R dikali cos alfa tambah theta. Jadi dikali dengan sudut titik A di awal tadi dan ditambah dengan perputaran dari sudut A yang di awal tadi. Sama juga untuk Y-nya yaitu R sin alfa tambah theta. Sehingga menggunakan rumus jumlah dua sudut sinus dan kosinus kita peroleh bahwa XA aksen sama dengan R dikali cos alfa dikali cos theta dikurang R dikali sin alfa sin theta yang merupakan identitas trigonometri yaitu cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Begitu juga untuk Y aksen sama dengan R sin alfa dikali cos alfa ditambah R cos alfa dikali sin alfa yang juga menggunakan identitas trigonometri. Berdasarkan kesamaan tadi, X aksen sama dengan XA dikali cos theta dikurang YA dikali sin theta dan Y aksen sama dengan XA dikali sin theta ditambah YA dikali cos theta. Maka apabila kita masukkan ke dalam matriks diperoleh persamaan matriks sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta, cos theta dikali dengan XA YA. Nah, dari persamaan yang tadi kita dapat mengetahui bahwa X aksen, Y aksen merupakan bayangan. Cos theta min sin theta, cos theta merupakan radian R atau sudut perputaran dan XA, YA merupakan titik awal dari A tadi. Sehingga apabila kita akan mencari nilai XA dan YA awal, kita dapat menggunakan rumus XA YA sama dengan inverse dari cos theta min sin theta, cos theta dikali X aksen, Y aksen. Selanjutnya, kita akan menyederhanakan rumus rotasi titik terhadap pusat 0,
O 0,0 dengan sudut istimewa theta sama dengan 90 derajat. Nah, berdasarkan persamaan sebelumnya, X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali dengan XA YA. Nah, lalu ketika kita substitusikan nilai theta dengan 90 derajat, maka akan diperoleh sebagai berikut, di mana cos 90 adalah 0, min sin 90 sama dengan 1, sin 90 sama dengan 1, dan cos 90 sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa SA aksen Y aksen sama dengan min YA sama dengan SA aksen Y aksen sama dengan min YA SA. Selanjutnya, kita juga akan menyederhanakan rumus atas titik terhadap pusat O 0,0 dengan sudut istimewa 90 derajat. Sama juga seperti sebelumnya, kita akan memakai persamaan FA aksen YA aksen sama dengan cos theta min sin theta sin theta cos theta dikali dengan FA YA. Lalu kita substitusikan nilai theta sama dengan 180 derajat, di mana cos 180 derajat itu sama dengan 1, min sin 180 derajat itu sama dengan 0, sin 180 derajat sama dengan 0, cos 180 derajat sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa SA aksen YA aksen sama dengan min FA min YA. Lalu kita juga akan menyederhanakan rumus rotasi titik pusat terhadap O 0,0 dengan sudut istimewa minus 90 derajat. Kita juga akan memakai persamaan sebelumnya, yaitu SA aksen YA aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali dengan FA YA. Lalu kita substitusikan nilai θ-nya sama dengan minus 90 derajat. Lalu akan diperoleh SA aksen YA aksen sama dengan cos minus 90 derajat minus sin minus 90 derajat sin minus 90 derajat cos min 90 derajat dikali dengan FA YA. Yang dimana SA cos min 90 derajat sama dengan 0, min sin min 90 derajat sama dengan 1, sin minus 90 derajat sama dengan 1, cos minus 90 derajat sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan SA aksen YA aksen sama dengan YA minus FA. Nah, selanjutnya itu yaitu rotasi titik terhadap pusat P AK dengan sudut theta. Nah, selanjutnya itu rotasi titik terhadap pusat P A, K dengan sudut theta. Nah, sama seperti sebelumnya, tetapi yang membedakan itu yaitu perputaran ini terhadap sudut pusat P itu di mana H, K. Nah, jadi kita dapat melihat nanti bahwa X aksen kurang H menghasilkan cos theta X A kurang H kurang sin theta YA kurang H. Nah, begitu juga dengan ya. Nah, nanti dapat kita dapatkan secara bentuk umum dituliskan dengan X aksen kurang Y. X aksen Y aksen kurang H dan K sama dengan cos theta kurang sin cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan matriks XA kurang H dan YA kurang K. Nah, atau kita dapat sederhanakan lagi menjadi X aksen dapat diperoleh nanti X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan matriks XA kurang H dan YA kurang K. Lalu nanti kita jumlahkan dengan H dan K. Dan agar kita dapat memahaminya, mari kita membahasnya. Jadi soal yang pertama itu diketahui sebagai AX Y mengaplikasikan sejauh 90 derajat secara berjam dengan pusat O 0,0 memiliki bayang titik absen 4,3. Tentukan X sama Y. Nah, ini soalnya masih cukup klasik ya. Nilai aja biasanya kita tinggal substitusi nilai sama minus 90 derajat sehingga diperoleh persamaan berikut. XA itu sama dengan matriks 01 minus 10 kali 4 minus 3 sehingga nanti diperoleh titik awal XA Y sama dengan minus 3,4. Selain itu teman-teman juga boleh memakai cara cepat yang sudah dijelaskan Karme tadi, di mana untuk dia theta sama dengan minus 90 derajat diperoleh bahwa XA aksen, Y aksen sama dengan minus YA, XA sehingga nanti diperoleh hasil yang sama. Kemudian soal yang kedua, BP adalah suara plot handal. Lanjut soal yang kedua, BP adalah soal yang kedua itu kita baca soalnya. BP adalah suara plot handal. Ia ditugaskan oleh atasannya untuk mencari sebuah harta karun yang terletak di Pulau Mentawai. Sebagai petunjuk, atasannya memberikan peta harta karun yang berbentuk kotak kartesius. Mula-mula BP berada di titik P 5,3
Agar berhasil mencapai harta karun yang terletak di Q 0,2 akar 2, BP harus bergerak sejauh itu 3 satuan ke kiri, lalu 1 satuan ke bawah. Kemudian ia berotasi sejauh θ dengan pusat 0,0. Berapakah θ agar ia berhasil mendapatkan harta karun tersebut? Nah, jadi soal ini sebenarnya kita cukup menyederhanakan saja. Pertama-tama itu BP itu di titik P 5,3. Lalu dia bergerak 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Kemudian dia berotasi sejauh θ dengan pusat 0,0. Jadi saja pembahasannya. Setelah dia bergerak 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah, dia sekarang berada di titik R 2,2. Kemudian dia berotasi sejauh θ dengan pusat 0,0, sehingga kita tinggal substitusi aja nilai yang kita peroleh ke dalam persamaan, yaitu X aksen Y aksen sama dengan perkalian matriks tersebut kali XIA. Substitusi nilai yang peroleh 0,2 akar 2 sama dengan cos θ min sin θ sin θ cos θ kali 22. Sehingga diperoleh dua persamaan. Yang pertama itu 0 sama dengan 2 cos θ kurang 2 sin θ, dan 2 akar 2 sama dengan 2 sin θ tambah 2 cos θ. Kemudian kita jumlahkan dua persamaan sehingga diperoleh nilai 4 cos θ sama dengan 2 akar 2, sehingga nilai cos θ sama dengan akar 2 per 2. Dengan demikian, untuk cos θ sama dengan akar 2 per 2, kita punya dua solusi, itu pertama θ-nya minus 45 derajat dan 45 derajat. Lanjut soal yang ketiga. Diketahui titik A 4,6 dirotasikan sejauh 60 derajat secara jam dengan pusat P 1,2. Menghasilkan bayangan titik aksen. Kemudian dirotasikan lagi sejauh 110 derajat berlawanan jam sehingga dihasilkan titik aksen XY. Tentukan nilai X tambah Y. Nah, untuk soal ini kita melakukan 2 kali rotasi. Yang pertama 60 derajat karena jarum jam, secara jarum jam. Yang kedua 110 derajat berlawanan arah jarum jam. Seperti yang terjelaskan tadi, kalau dia searah jarum jam, kita pakai minus. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, baru positif. Sehingga kita peroleh nilai θ-nya itu minus 60 derajat tambah 110 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian tinggal substitusi nilai θ sama dengan 60 derajat ke dalam rumus. Sehingga kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan cos 60 derajat min sin 60 derajat sin 60 derajat cos 60 derajat kali 4 kurang 1 6 kurang 2 tambah 1,2. Kita lanjut sehingga pada akhirnya diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 5 per 2 kurang 2 per 3, 3 per 3 per 2 tambah 4. Lalu untuk soal yang keempat, tentukan bayangan dari kurva K, yaitu X kuadrat tambah 3Y 94, ini dirotasikan sejauh θ sama dengan 90 derajat dengan pusat O atau 0,0. Jadi kita ketahui bahwa θ-nya itu 90 derajat. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus rotasi dengan pusat O atau 0,0, sehingga kita dapatkan X aksen Y aksen itu akan sama dengan 0 min 1 1 0. Ini dapat dari rumus cos θ min sin θ, dua lagi sin θ cos θ. Sehingga kita peroleh bahwa X aksen akan sama dengan Y dan Y aksen akan sama dengan X. Kongruen dengan Y sama dengan min X aksen dan X sama dengan Y aksen. Lalu kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan awal sehingga kita peroleh persamaan garis baru, yaitu Y kuadrat min 3X sama dengan 4. Untuk soal terakhir, perhatikan gambar di bawah. Jika titik P atau 6,2 adalah pemotongan dari garis K dan L, serta sudut terbentuk dari garis K dan L adalah 90 derajat, tentukan nilai AB. Jadi, kita lihat di gambar, kita bisa cari persamaan garisnya, dan akan kita dapatkan bahwa persamaan garisnya adalah min 2X plus 3Y sama min 6. Lalu, kita tahu bahwa sudut terbentuk dari garis K dan L adalah 90 derajat. Maka kita bisa menyatakan bahwa garis L ini merupakan hasil rotasi dari garis K sebesar 90 derajat dengan pusat P atau 6,2. Lalu, kita substitusikan nilai θ sama dengan 90 derajat di dalam rumus rotasi dengan pusat P 6,2 sehingga kita dapatkan persamaan di bawah atau X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 1 0 dalam kurung X min 6 Y min 2 plus dalam kurung 6 2. Lalu kita selesaikan bersama ini sehingga akan kita dapatkan matriks X aksen Y aksen akan sama dengan matriks Y plus 8 X min 4. Kita peroleh bahwa X aksen sama dengan Y plus 8 dan Y aksen sama dengan X min 4 kongruen dengan Y sama dengan min X aksen plus 8 dan X sama dengan Y aksen plus 4. Lalu kita substitusikan nilai tersebut di dalam persamaan awal sehingga kita peroleh persamaan garis yang baru, yaitu garis L min 2 dalam kurung Y plus 4 plus 3 dalam kurung min X plus 8 akan sama dengan min 6. Kita sederhanakan persamaan tersebut sehingga kita peroleh persamaan L adalah 3X plus 2Y sama dengan 22. Dengan demikian, kita peroleh bahwa garis L akan memotong sumbu X di titik 22 per 3,0 dan akan memotong sumbu Y di titik 0,11. Sehingga A plus B
sama dengan 22/3 plus 11 sama dengan 55/3. Selanjutnya ada latihan soal kepada teman-teman kami yang sudah menonton videonya, silakan dikerjakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.